Baiklah, pendengar kita yang masuk di segmen Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, saya yakin kita akan menerima kajian yang akan disampaikan di Haji Mahfud Hidayat. Kali ini soal anugerah Allah yang terbaik. Kira-kira apa anugerah tersebut? Ini sebelumnya kita sapa dulu Pak Kiai yang sudah tersambung di ujung telepon. Di kali ini, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, Mas. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan mengkaji soal anugerah Allah yang terbaik. Kira-kira apa yang dimaksud? Mangga mungkin sebagai mukadimah. Sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk beratensi di kesempatan kali ini, mangga Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang mensyarahi karangan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mencantumkan makalah di bab As-Sudasi di bagian akhir, yaitu makalah yang didapatinya dari Sayyidina Ahnaf bin Qais rahimallahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa ketika Sayyidina Ahnaf bin Qais ditanya tentang anugerah apa yang diberikan Allah kepada seorang hamba dan itu yang terbaik, maka Sayyidina Ahnaf bin Qais, seorang ulama sekaligus kategorinya adalah tabi'in yang wafat pada tahun 72 Hijriah, ya, beliau menyampaikan bahwa anugerah yang terbaik dari Allah kepada seorang hamba adalah aqlun goriziyun, yaitu akal, yaitu logika atau kecerdasan. Diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Maktasabal mar'u misla aqlin yahdi sahibahu ila hudan aw yaruddahu an rada." Tidak ada apapun usaha atau yang didapat oleh seorang hamba, oleh seseorang itu membandingi anugerah akal, anugerah logika. Dengan akal, dengan logika yang sehat, dengan akal yang baik, maka seseorang itu akan mengarahkan hidupnya pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan akal pula akan mencegah dirinya dari kehinaan, dari kesesatan. Nah, inilah akal. Hebatnya ya, ketika logikanya berjalan tidak ditutupi dengan kesombongan, ketika akalnya sehat dan itu menyebabkan hatinya hidup, maka akal dan hati yang sehat itu mendorong dia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dirinya dari keburukan. Kemudian ditanya lagi beliau, Sayyidina Ahnaf bin Qais, yang meskipun sebenarnya beliau itu hidup pada masa Nabi, namun tidak
diklaim atau tidak dimasukkan oleh ulama ke dalam sahabat Nabi. Kenapa? Karena syarat sahabat Nabi itu selain beriman kepada Nabi, selain satu masa dengan Nabi, juga syaratnya adalah harus pernah ketemu dengan Nabi. Nah, ini beliau belum pernah ketemu dengan Nabi, seperti halnya Uwais Al-Qarni, meskipun sejaman dengan Nabi, karena belum pernah bertemu dengan Nabi karena suatu hal, maka beliau itu kategorinya adalah bukan sahabat Nabi atau bukan generasi sahabat. Nah, ditanya beliau itu, wahai Ahnaf bin Qais, kalau akalnya itu tidak cerdas, kalau akalnya tidak bisa menunjukkan dirinya pada petunjuk atau pada suatu hal yang terbaik, bagaimana? Fa'ilam yakun dzalika, maka dijawab oleh Ahnaf bin Qais, adabun shalih. Kalau tidak punya akal yang cerdas, ya, itu anugerah yang terbaik dari Allah adalah apabila dia beradab dengan sholih. Adab dengan sholih atau adab yang baik itu adalah dia mampu untuk membedakan, ya, mana yang baik dan mana yang buruk, sekaligus dia memilih yang baik. Ya, adab yang sholih seperti itu. Ya, dia meskipun tidak cerdas-cerdas banget, namun akhlaknya itu baik. Kemudian dia ditanya lagi, fa illam yakun, kalau dia tidak cerdas, ya, adabnya juga ya biasa-biasa, bagaimana supaya dia mendapatkan anugerah yang terbaik itu? Maka dijawab oleh Ahnaf, sahibun muwafiq, kamu memiliki teman yang muwafiq, teman yang mampu untuk membawa dirinya pada kebaikan. Nah, kenapa? Karena teman ini termasuk bagian penting dalam hidup kita. Tidak sedikit orang-orang yang malas ketika berteman dengan orang yang rajin, ikut rajin. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang rajin saat berteman dengan orang-orang yang malas pun dia kebalikannya menjadi ikut malas. Maka pengaruh teman ini harus dilihat. Maka kita pilih untuk anugerah terbaik ini adalah sahibun muwafiq, teman yang mampu mengarahkannya pada kebaikan. Ditanya lagi Sayyidina Ahnaf, fa illam yakun, kalau tidak punya teman yang seperti itu bagaimana? Maka dijawab oleh Ahnaf bin Qais, qalbun murabitun, dia diberikan oleh Allah hati yang sabar. Ya, maklum kecerdasan juga tidak menonjol, adabnya biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Teman-temannya juga atau dia pun belum mampu untuk mendekati atau untuk bergaul. Nah, yang berikutnya adalah dia diberikan hati yang sabar atas penderitaan, atas cemoohan orang lain, itu adalah anugerah yang terbaik. Lau kanal mu'minun ala qasabatin fil bahri laqayyadallahu lahu mayyutihi. Ya, ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW, seandainya mukmin itu ala qasabah, ya, fil bahri, dia sedang berada di tengah lautan. Di lautan itu dia dalam keadaan sabar, ada sebuah kayu yang dia bisa untuk bertahan di situ di tengah laut, laqayyadallahu lahu mayyu'dhihi, maka sungguh Allah dengan cara seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga dirinya dari
orang yang menyakitinya. Fa illam yakun, kalau dia tidak punya seperti itu bagaimana? Maka dia harus tulus sumti, harus sering diam, karena terkadang lisan ini saking lincahnya lisan atau lidah tak bertulang ini, itu bisa menyebabkan seseorang tersakiti. Maka dengan menjaga lisan itu pun anugerah yang terbaik. Kemudian fa illam yakun, kalau tidak bisa juga bagaimana? Ya, menjaga lisan tidak bisa, alias lisannya sering digunakan untuk keburukan, untuk memfitnah, mencaci maki. Kemudian dari segi hatinya enggak sabar, mudah terpancing, terprovokasi, dan sering marah-marah dan sebagainya. Ya, kemudian temannya juga teman yang selalu mengarahkannya pada keburukan. Dia gemar sekali berteman dengan orang-orang yang buruk. Selanjutnya adabnya juga tidak sholih. Dia adabnya adalah su'ul adab, adab yang buruk. Ya, kemudian dari segi kecerdasannya, itu kecerdasannya pun kecerdasan yang tidak menonjol, kecerdasan yang tidak membawa pada kebaikan. Maka orang yang seperti itu, kata Ahna bin Qais, lebih baik mautun hadirun, lebih baik mati daripada hidupnya, dan itu anugerah kematiannya daripada kehidupannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Kiai ya, dari anugerah terbaik dari Allah tadi sudah disampaikan. Kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk. Pak Kiai izin menyampaikan kali ini dari yang pertama ada dari Pak Onang di Ciparigi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi di Mutiara Pagi. Hari ini saya dengan Pak Onang di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor, izin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya, anugerah Allah atau Tuhan yang terbaik adalah hidup dan juga kematian serta alat-alat untuk mengarungi samudra kehidupan dan ketuhanan ya. Dan konsep metode untuk bertahan hidup itu banyak sekali, dan bila berhubungan dengan keyakinan serta kepercayaannya dalam menjalani kehidupan tentu beraneka ragam, mengartikan serta tujuannya masing-masing. Jadi sebenarnya bila Tuhan yang ingin menciptakan manusia, tentunya tujuannya ataupun serta arahnya jelas, namun karena ilmu serta pemahaman berbeda serta penafsiran yang menjadikannya berbagai macam arah jalan kehidupan yang bagaimana kalau menurut pandangan Pak Ustadz tentang hal ini atas penjelasannya. Ini soal sebenarnya manusia didesain sama gitu ya, untuk beribadah ya mungkin ya. Kemudian pemikiran dan juga ilmu ini yang membuat orang-orang berpikir berbeda, apa enggak nih Pak Ustadz? Iya. Dari Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara, mungkin gitu ya maksudnya ya. Ya, dari pertanyaan Pak Ono, mangga Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Onoy dari Ciparigi Bogor Utara ya. Pertama adalah Allah telah memberikan fasilitas kepada kita berupa akal, berupa hati, ya, berupa anggota tubuh dan lain-lain. Itu fasilitas hidup, dan tentu fasilitas itu adalah diberikan oleh Allah, tujuannya adalah liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dengan demikian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentunya untuk beribadah kepada Allah itu kita mengenalinya melalui agama. Maka orang yang berakal, sehat, yang cerdas, orang yang hatinya hidup, dia tentu pertama akan memilih bahwa dia membutuhkan agama. Yang kedua, dia akan memilih agama mana yang itu dapat mengantarkannya pada ketenangan, agama mana yang mengantarkannya pada kebaikan, ya, dan itu
secara holistik dapat menjadikan pedoman dalam hidup untuk nanti mengarungi alam atau mengarungi setelah kematian. Nah, oleh demikian kita lihat dalam surat Al-Balad misalnya ya, fahadainahun najdain, kami kata Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu dua jalan, ya jalan baik, jalan buruk. Ya bukan berarti Allah menghendaki jalan buruk, namun ya fasilitas atau potensi itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban bahwa pilihan baik itu adalah pilihan yang tepat, pilihan buruk adalah pilihan yang tidak tepat, dan Allah memberikan akal kepadanya seorang hamba agar nanti di akhirat bahwa hamba itu memilih dengan akalnya, memilih melalui hatinya yang hidup ya, dan bukan memilih karena oleh Allah Subhanahu wa taala menyalahkan Allah. Ini saya tidak salah apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya disuruh untuk berbuat buruk sama Allah. Nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan anugerah berupa akal tersebut, dan itu apabila digunakannya dengan baik maka akan mengarahkannya kepada yang baik. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih begitu ya Pak Onai jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai kali ini datangnya dari Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam. Semoga Pak Kiai dan juga host senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, manusia dikaruniakan skill yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Bagaimana cara merefleksikan anugerah Allah katanya ya. Mohon pencerahannya. Enggak Pak Kiai. Ya. Terima kasih dari Bapak Andi Supriyadi dari Kemang ya. Kemang. Manusia diberikan berbagai potensi yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu merefleksikan anugerah Allah itu memang banyak diberikan. Bagi orang yang menyadarinya, maka dia akan memunculkan rasa syukur kepada Allah. Tidak untuk membanding-bandingkan dengan yang lain, tapi anugerah tersebut apakah sudah dijadikan sebagai anugerah yang terbaik yang dimilikinya atau belum. Karena bisa jadi Allah terus memberikan anugerah sementara dia tidak tahu bahwa itu adalah anugerah. Akhirnya dia tidak mensyukurinya, dan akhirnya dia pun menafikan semua anugerah-anugerah tersebut. Padahal setiap hari Allah berikan anugerah yang terbaik untuknya. Kalau hatinya hidup, dia akan merespon. Kadang-kadang anugerah itu berwujud kecerdasan, kadang-kadang berwujud dengan adab yang baik, kadang berwujud dengan teman yang baik, dengan guru yang baik, ya, berwujud berupa lidah yang bisa dijaga dari keburukan, berwujud berupa uang atau materi yang itu dengannya akan mudah untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan dan lain-lain. Kalau itu menyadarinya, maka akan hatinya penuh syukur kepada Allah, dan tentunya hal ini adalah anugerah. Semua yang Allah berikan bagi seorang mukmin adalah anugerah yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih begitu ya Pak Supriyadi. Tapi kadang orientasi kita anugerah tuh kekayaan tuh. Kekayaan uang ya. Ukurnya tuh dari materi terus gitu ya. Yeah. Wah, anugerah dari Allah yang luar biasa tuh materi yang berlimpah gitu ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai, ini dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, kalau seorang itu melakukannya yang nggak bisa dikendalikan, selalu mau takabur dan juga lupa diri, bagaimana supaya orang seperti itu tobat nih kira-kira nih? Takabur dan sulit untuk mengontrol diri nih Pak Kiai. Iya.
Jadi memang Ibu Supriyati dari Sindang Barang ya, takabur itu dengan ujub ya mirip-mirip lah, meskipun beda. Takabur artinya sombong, kalau ujub artinya bangga. Nah, biasanya kalau takabur itu perlu orang, kalau ujub tidak perlu orang lain. Jadi kalau takabur itu biasanya kepada orang lain, ya sombong itu menyombongkan dirinya. Kalau ujub sendirian pun bisa, di tengah malam saat orang lain sedang tidur, kita masuk ke kamar setelah kita berwudu, kita tahajud, kemudian dalam hatinya dia ujub, saya adalah bisa mengalahkan yang lain tidur saya bangun, yang lain 2 rakaat saya 4 rakaat. Dalam hatinya seperti itu, nggak ada siapa-siapa, itu bisa ujub, bisa pasuk. Dua-duanya sifat buruk. Yang jelas adalah ketika kita ingin lepas dari sifat-sifat buruk, maka yang pertama adalah mendiagnosa ada enggak sifat itu dalam diri kita. Itu yang pertama. Karena kita khawatir, kita sibuk memikirkan penyakit orang lain, sementara penyakit kita tidak dipikirkan. Ya, akhirnya ya sibuk membicarakan aib orang lain, sementara diri sendiri penuh dengan aib. Suatu ketika ini Sahibul Maqalah Ahnaf bin Qais itu pernah, ya beliau kan yang tadi kami sebutkan, seorang yang sangat taat ya kepada Allah. Beliau itu dalam kitab Az-Zuhd ya, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, banyak dikutip kezuhudan beliau. Salah satunya adalah beliau itu meskipun orang yang sholih, tapi beliau mau mengkritik dirinya melalui Al-Quran. Jadi beliau menyampaikan ya dalam hadis itu atau dalam maqalah beliau di dalam kitab Az-Zuhd kalangan Imam Ahmad, itu saat beliau membaca Quran tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mirip denganku. Maksudnya yang mirip denganku itu yang benar-benar sesuai antara amalku dengan apa yang dibaca, kecuali satu ayat saja. Beliau mengutip ayat wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim. Beliau membaca yang artinya wallahu alam bil murad, surah At-Taubah ayat 102. Ya, mereka kelompok yang lain itu ada di antaranya mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengaku berdosa. Ya, khalatu amalan sholihah. Mereka mencampur dosa mereka dengan amal sholih. Ya, artinya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, jadi dia bertobat, namun dosanya juga terus. Dia beramal sholih, juga dosanya jalan. Nah, wa akhara sayyi'a, dia mencampur amal sholih dan amal buruk. Nah, orang yang seperti ini asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah menerima tobatnya. Kayaknya ini yang sama dengan gue. Padahal itu orang soleh. Nah, jadi kita mengkritik diri kita, ya bagaimana nih agar sifat ini hilang. Ketika ada orang lain yang memiliki sifat seperti itu, insya Allah ya ketika orang yang mengobatinya adalah seorang praktisi, maka saat dia menasihati pun itu akan tepat. Dan kita mohon pada Allah semoga dan karena Allah yang membolak-balikan hati, semoga dia pun ketakaburannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, itu kurang lebih gitu ya Bu Supriyati. Bagaimana kita bisa mengontrol diri terhindar dari hal-hal yang sifatnya keburukan begitu ya. Dan tentunya tadi disampaikan begitu ya oleh Pak Jai juga ya. Kalau takabur butuh orang lain gitu ya. Betul. Nah yang
tidak disadari kadang kan yang Ujub. berkaitan langsung dengan individu, dengan diri kita sendiri gitu ya. Iya. Anggapannya Bangga. bukan sombong, malah justru kebanggaan itu mengarahkan kita pada hal-hal buruk ya. Tapi begini Pak Kiai, kadang sebenarnya kita paham gitu ya, kesehatan, bisa bangun di pagi hari ya, Iya. menghirup udara segar itu kan juga jadi salah satu anugerah gitu ya. Tapi kadang itu tadi balik lagi, kenapa selalu tolak ukur kita tuh kalau anugerah yang diberikan Allah tuh selalu materi begitu. Pak Kiai, kecenderungan itu terus ada gitu. Nah lantas bagaimana cara kita untuk berpaling lah dari hal tersebut ya, nggak materi mulu gitu ya. Sedikit bersyukur kayaknya pengen banget gitu ya, hal kecil rasanya pengen disyukuri gitu, tapi kok kayak sulit banget gitu Pak Kiai. Ya Mas Gaga, ini kan kita termasuk hal yang berada di dalam itu ya. Kalau saya sendiri mengkritik diri sendiri, ya saya masih dalam tataran itu. Kadang-kadang ketika mau syukuran, selamatan, ya manggil orang untuk makan-makan itu, kalau saya dapat rezeki yang nomplok gitu kan, rezeki yang banyak. Tapi kalau sehari-hari ya nggak syukuran, biasa-biasa saja. Padahal sehari-hari itu rezeki semua itu. Nah, jadi memang rezeki itu bermacam-macam, kita sadari betul ya. Yang jelas kesehatan, anak solih, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga anak yang taat ya. Termasuk badan ini yang mudah untuk dibawa taat. Itu adalah rezeki atau anugerah dari Allah. Kok ketika ada waktu sholat ringan ini dibawa sholat? Ya, kok ketika ada maksiat ini berat untuk melakukannya. Nah, itu adalah bagian dari anugerah dari Allah. Jadi semua yang baik ya itu adalah anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, insya Allah akan terhubung selalu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sehat. Alhamdulillah ya Allah. Ketika misalnya hatta tidak punya uang, alhamdulillah saya tidak punya uang banyak. Ya, kalau punya uang banyak bisa jadi nggak di sini, hendaknya di sana, ya di tempat-tempat yang itu jauh dari Allah. Atau kalau saya karena tidak punya uang, ya tapi saya masih bisa untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, orientasinya sebenarnya harusnya kita rubah gitu ya. Kalau insya Allah kalau orientasinya selalu Allah, hal kecil pun kayaknya bakal kita syukuri gitu ya. Betul. Apapun kekurangan disyukuri, kelebihan disyukuri gitu ya. Mungkin orientasinya ya kita rubah gitu ya. Baik, Pak Kiai, berhubung waktu juga, kira-kira hal apa yang jadi rangkuman kita untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini, mangga Pak Kiai sebagai penutup. Ya, terima kasih. Ini kalimat yang terakhir itu adalah kalimat yang cukup menghentakkan diri kita ketika Sayyidina Ahna bin Qais ya, yang itu adalah seorang hidup pada zaman Nabi namun belum sempat bertemu dengan Nabi karena satu hal, beliau wafat tahun 72 Hijriah. Itu mengatakan yang terakhirnya itu adalah cukup menghentakkan ya, cukup membuat kita kaget sekaligus malu ya. Artinya kalau sudah tidak bisa lagi kita menjaga mulut, sudah tidak bisa lagi bersabar, sudah tidak bisa lagi berteman dengan orang-orang baik, sudah tidak bisa lagi beradab sholih, beradab yang baik, sudah tidak bisa lagi menjadikan kecerdasannya menuntun pada kebaikan, udah mati aja. Nah, kata-kata yang terakhir ini, udah mati aja, itu ternyata kematiannya lebih baik daripada panjang umurnya. Berarti apa? Orang yang panjang umur dalam keadaan tidak taat kepada Allah, ini bukan anugerah dari Allah, melainkan ini adalah persekot, adalah istidraj, adalah siksaan yang didahulukan di dunia karena bertambah-tambahnya usia
Kalau tidak bertambah taat kepada Allah, maka akan bertambah siksa nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan juga para pendengar semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjalani kehidupan dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini bersama saya Haji Mahfud Hidayat. Untuk edisi kali ini pendengar,